2018-250 mata kuliah Doktrin Allah. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Allah Tritunggal. Dalam sejarah pemikiran teologi mengenai Kristus sampai pada masa modern, selalu ada pusat yang kuat dalam doktrin yang dapat dianggap sama dengan kepercayaan mula-mula Alkitabiah. Bapak-bapak gereja yang mula-mula lama bergumul dengan problema yang nyata tentang doktrin Tritunggal dan bagaimana Allah yang Esa itu dapat tiga. Dinyatakan dalam istilah yang kekal bahwa sekalipun Allah adalah satu secara jumlah, ia hidup dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana ketiga pribadi ini setara dalam kekekalan, kuasa, dan kemuliaan. Setiap pribadi memiliki seluruh sifat ilahi, tetapi juga masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakan mereka di dalam kesatuan Tritunggal. Dalam doktrin Tritunggal ini, banyak dari orang-orang Kristen sulit untuk mengerti apa yang dimaksud Tritunggal ini. Pengetahuan kebanyakan orang Kristen tentang doktrin Tritunggal mungkin hanya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang didengarnya ketika mereka dibaptis oleh pendetanya dalam Matius pasal 28 ayat 19b. Banyak orang memiliki pemikiran bahwa Tritunggal artinya memiliki tiga Allah tanpa memahami arti yang sesungguhnya. Pemikiran ini terkadang menyebabkan timbulnya pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dalam pembahasan makalah ini, penulis akan membantu dalam memberikan pemahaman tentang kebenaran dari Tritunggal. Pada saat ini kita akan membahas tentang pengertian Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal merupakan doktrin yang sukar dan membingungkan. Istilah Trinitas bukan menjelaskan relasi dari tiga Allah, tetapi satu Allah yang memiliki tiga pribadi. Tritunggal bukan berarti triteisme, yaitu di mana ada tiga keberadaan yang tiga-tiganya adalah Allah. Kata Trinitas dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah, baik dalam hal keesaannya maupun dalam hal keragamannya. Istilah Tritunggal adalah terjemahan dari Trinitas atau Trinit yang berasal dari kata Latin Trinus yang berarti tiga ganda atau tri dalam satu tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai oleh Sinode Alexandria pada tahun 317 dan sejak waktu itu menjadi salah satu istilah yang penting di dalam teologi Kristen. Secara sejarah doktrin Tritunggal terutama berkisar pada persoalan apakah anak Allah itu kekal, apakah ia memiliki sifat kepribadian dan tabiat Allah. Masalah-masalah dari doktrin Tritunggal ini terutama timbul dalam studi tentang Kristus dalam keadaan reinkarnasi. PL walaupun menerima doktrin Tritunggal, sebenarnya tidak menerangkan dengan jelas hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kecuali menunjukkan bahwa Anak menyerahkan diri kepada Bapa dan Roh Kudus kepada Anak sebagai lebih jelas dalam PB. Apabila Kristus adalah Allah dan dibedakan Bapa dan Roh Kudus, bukan bukti pendahuluan diberikan untuk mendukung doktrin Tritunggal sebagaimana biasanya dinyatakan dalam ortodoksi. Setiap serangan terhadap doktrin Tritunggal merupakan pula serangan terhadap pribadi Kristus. Kata Tritunggal atau Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab, dan kendati Tertullianus sudah menggunakan kata itu pada abad ke-2 Masehi, barulah pada abad ke-4 ini mendapat tempat resmi dalam teologi Kristen. Teologi berusaha menerangkan keberadaan Allah dan dengan menyatakan bahwa Allah satu dalam dirinya yang hakiki. Doktrin Trinitas sangat penting bagi kepercayaan Kristen. Doktrin ini sangat berhubungan dengan pengenalan akan Allah. Dalam Trinitas ada tiga jenis bukti yang terpisah namun saling berkaitan, yaitu bukti bahwa Allah adalah Esa, dan bukti ada tiga oknum yang adalah Allah.
Allah menyatakan dirinya esa dengan pengertian bahwa dia hendak direnungi sebagai tiga pribadi yang berbeda-beda. Jika tidak berpegang pada yang tiga itu, maka di dalam benak kita hanya ada menambahkan nama Allah yang hampa tidak berisi. Tetapi oknum-oknum yang dimaksud ialah bahwa kepercayaan teguh tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan satu Allah. Nah, pada saat ini penjelasan tentang keberadaan dan keesaan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Keberadaan Allah Tritunggal adalah salah satu doktrin yang diajarkan dalam kekristenan. Keberadaan Allah Tritunggal setelah jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah pun terputus. Dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah, tapi dosa itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memisahkan Allah dengan manusia. Tuhan Allah mencari dan menghampiri manusia pada saat itu karena kasih-Nya yang besar. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita merupakan bentuk jamak yang menunjukkan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Keberadaan Allah dinyatakan dalam bentuk jamak. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tritunggal atau Trinitas tidak digunakan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan Tritunggalan Allah. Kata Tritunggal atau Trinitas jelas tidak ada dalam Alkitab, tetapi kata Tritunggal ini digunakan untuk menjelaskan tiga pribadi yang satu. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Tritunggal merupakan doktrin yang mengajarkan tentang tiga pribadi Allah, yang dimana Allah adalah satu, bukan dimana tiga pribadi Allah dan bukan yang dimaksud adalah tiga Allah, tetapi tiga pribadi dalam satu Allah. Konsep Allah Tritunggal, pada saat ini kita akan membahas tentang konsep Allah Tritunggal menurut kitab PL. Konsep Allah Tritunggal menurut kitab PL menjelaskan Tuhan Allah menyatakan atau memperkenalkan diri sebagai Bapa telah didapatkan di dalam PL dalam Ulangan 32 ayat 6. Di situ dijelaskan tentang perkenalan dan tentang Bapa. Dalam Alkitab ini Musa mengingatkan kepada Israel bahwa Tuhan Allah dan adalah Bapanya, sebab Tuhan itulah yang telah menciptakan Israel, yang telah menegakkan mereka. Jika Tuhan Allah dipandang sebagai Bapa Israel, maka sebaliknya Israel dipandang sebagai anak Allah. Selanjutnya di dalam PL, Tuhan Allah sebagai sekutu Israel juga menyatakan dirinya sebagai Roh. Penggunaan ungkapan Bapa, Anak, dan Roh dalam PL yang pertama adalah Bapa adalah Tuhan Allah yang di dalam firman dan karyanya menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai sekutu Israel. Yang kedua, sebutan anak dikenakan kepada Israel sebagai sekutu Allah untuk menunjukkan bahwa Israel harus mentaati Tuhan Allahnya sebagai mentaati Bapa. Yang ketiga adalah Roh Allah, adalah nafas Allah atau asas hidup ilahi yang dinyatakan di dalam karyanya yang dinamis. Ketritunggalan Allah dalam PL berhubungan dengan peristiwa yang tetap terjadi pada bangsa Israel, di mana Tuhan Allah sekutu. Israel menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan alasan dari setiap pernyataan tersebut, yang B adalah membahas tentang sumbangan dari PL. PL menekankan keesaan Allah. Jelas bahwa terdapat pribadi di dalam kealahan. PL berisi syarat-syarat yang mengizinkan bahwa wahyu tentang ketritunggalan Allah. Yang A adalah keesaan Allah, yang artinya sema, arti harafiahnya dengarlah atau red, yang terkenal dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, yang menjadi pengakuan iman yang utama bagi Yudaisme mengajarkan keesaan Allah. Yang B adalah kata-kata berbentuk jamak. Nama Allah yang berbentuk jamak Elohim menunjukkan kepada kebesaran dan keunggulan Allah yang tak terbatas. Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang C adalah malaikat Yahweh. Bisa dimaksud bagi malaikat-malaikat Allah yang mana saja dalam 1 Raja-Raja ayat 19-7. Kadang-kadang malaikat itu disebut Allah, tapi tak mungkin ia hanya seorang nabi yang berfungsi dalam zaman sebelum nabi-nabi.
Yang D, pribadi-pribadi yang berlainan. Beberapa nas jelas membedakan pribadi-pribadi yang ada di dalam kealahan. Yang satu adalah Tuhan dibedakan dari Tuhan. Kejadian 19 ayat 24, Hosea 1 ayat 7, penebus yang harus ilahi dibedakan dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 20, roh dibedakan dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 16. Yang E adalah hikmat Allah. Personifikasi hikmat di dalam Amsal 8 ayat 13 sampai ayat 8 ayat Amsal pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-13 sebanyak petunjuk tentang Kristus, dan karena itu merupakan sebuah indikasi PL tentang keberadaan Trinitas. Ada 5 syarat dalam PL sebagai bukti keesaan Allah dalam ketrinitasnya yang mengizinkan ketritunggalan wahyu Allah. 5 isyarat ini memberikan pemahaman tentang pribadi Allah dalam Tritunggal dan sebagai indikasi tentang keberadaan Trinitas. Yang ketiga adalah konsep Allah Tritunggal menurut PB. Menurut kitab PB, konsep Allah Tritunggal dalam PB Perjanjian Baru mengakui 3 pribadi sebagai Allah. Satu adalah Bapa disebut Allah sebanyak 175 kali dalam kitab-kitab Injil. Allah dikatakan sebagai Bapa. Hal yang sama ditemukan sebanyak 45 kali dalam surat-surat Paulus. Teks bukti kiranya tidak perlu lagi dikemukakan untuk bukti ini karena buktinya sendiri sudah begitu banyak. Selain itu, pada faktanya semua pihak secara praktis menerima kebenaran tersebut. Yang kedua adalah Yesus Kristus disebut Allah. Yang pertama A, gelar Tuhan atau kurios secara konsisten diberikan kepadanya. Paulus menyebut nama Tuhan sebanyak 19 kali dalam kitab Roma dan 21 kali dalam 1 Korintus. Petrus juga memberikan gelar tersebut kepadanya 8 kali dalam suratnya yang kedua. Walaupun Kristus disebut Tuhan oleh semua penulis PB, Paulus mengatakan akan terjadi pada masa mendatang segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa dalam Filipi pasal 2 ayat 11 dan 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Efesus pasal 4 ayat 5. Hanya ada satu Tuhan. Dan pernyataan ada satu Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 7. Tuhan Yesus pastilah Allah dalam pernyataan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang B adalah gelar Allah atau Theos diberikan kepadanya. Yesus Kristus adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ia disebut anak tunggal. Yohanes 1 ayat 18. Thomas mengakui Yesus Tuhanku dan Allah Theosku. Yohanes pasal 20 ayat 28. Ia disebut Allah yang harus dipuji. Ia disebut Allah yang besar dan juru selamat kita. Ia disebut Allah dalam Ibrani 1 ayat 8. Ia disebut Allah yang benar dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Pernyataan-pernyataan tentang Allah begitu banyak dinyatakan dalam PB. Yang ketiga adalah Roh Kudus disebut Allah. Kepribadian Roh Kudus dicirikan oleh fakta berikut. Kata ganti orang digunakan baginya. Faktanya roh atau pneuma adalah kata benda netral. Dalam Yohanes 14 ayat 17 menjelaskan hal demikian. Ia memiliki ciri-ciri sebagai pribadi. Efesus pasal 4 ayat 30. Yang ketiga, ia melaksanakan kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh suatu pribadi. Namanya disamakan dengan nama lain dengan cara yang jelas-jelas menunjukkan ia sebagai pribadi. Ia dengan jelas dibedakan Bapa dan Anak. Yohanes pasal 14 ayat 16. PB mengakui 3 pribadi sebagai Allah. Dalam arti mengakui 3 Tritunggalan Allah dalam dirinya, dalam satu pribadi, dalam 3 pribadi, dalam satu Allah. Yang merupakan satu yaitu Bapa adalah Allah, Anak adalah Roh adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. D. Sumbangan menurut PB. Bukti keesaan PB menekankan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6 menjelaskan hal yang cukup jelas. Bukti ketigaan. Bapa diakui sebagai Allah dalam Yohanes pasal 6 ayat 7. Yesus Kristus diakui sebagai Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Roh Kudus diakui sebagai Allah dalam Kisah Para Rasul ayat 5 Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Bukti ketritunggalan Allah. Matius 28 ayat 19 menjelaskan dengan cara yang paling baik menyatakan baik keesaan maupun ketigaan
dengan menyatukan sepadan ketiga pribadi itu dan mengesahkannya di dalam satu nama tunggal. Menghubungkan sepadan ketiga pribadi itu tetapi tidak mengandung tekanan kuat pada keesaan seperti di dalam Matius 28 ayat 19. Sumbangsih menurut PB merupakan bukti dari keesaan Allah, bukti ketiga pribadi sebagai Allah, dan bukti Tritunggal Allah. Pernyataan ini diakui dengan jelas oleh PB di mana terdapat nas-nas pendukung sebagai penguat bukti tentang pernyataan Allah Tritunggal. Nah, demikian penjelasannya yang dapat disampaikan. Untuk kesimpulannya adalah kata Tritunggal atau Trinitas memang tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi kata Tritunggal ini dapat membantu dalam menjelaskan ketritunggalan Allah, di mana dalam PB, PL, dan PB memiliki pernyataan yang jelas tentang tiga pribadi sebagai Allah. Dalam PL dan PB menjelaskan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Pernyataan ini jelas bahwa tiga pribadi adalah satu Allah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.